Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Fadilah, kelas kerjasama program studi ilmu pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pajak dan retribusi untuk memenuhi tugas ekonomi sektor publik. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang pajak. Jadi, apa sih pajak itu? Jadi, pajak adalah pungutan wajib yang dibayar masyarakat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintahan. Jadi, rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak yang digunakan akan diretribusikan kepada penggunaan kebijakan umum pemerintahan dan bahkan masyarakat itu sendiri akan merasakan manfaatnya. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan izin tertentu diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Berdasarkan dua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak dan retribusi itu adalah salah satu pembayaran kepada negara yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia maupun daerahnya masing-masing kota atau kabupaten. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menjabarkan antara pajak dan retribusi. Nah, perbedaan pajak dan retribusi adalah sebagai berikut. Pertama, secara dasar hukum dan diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A disebutkan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Jadi, pajak dan retribusi itu sifatnya bisa memaksa karena sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Nah, jadi kalian tidak bisa menolak untuk tidak membayar pajak. Yang kedua, balas jasa atau apa sih feedback dari kita membayar pajak. Nah, jadi pajak merupakan salah satu sarana pemertaan atau pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak akan langsung merasakan feedback yang diberikan negara. Nah, jadi yang akan Anda dapatkan dari pajak tersebut yang bisa kita rasakan adalah perbaikan jalan raya, fasilitas umum, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, objek pajak. Objek pajak bersifat umum. Contohnya, pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau kalian mempunyai ketiga barang tersebut, kalian wajib bayar pajak. Yang keempat, sifat pajak. Sifat pajak. Pajak menurut undang-undang pengungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung untuk kalian semua. Seperti jika kalian telat membayar STNK nih, nah kalian tertilang motor oleh polisi. Nah, nanti ketika polisi memeriksanya, kalian pasti akan suruh mengeluarkan surat kendaraan bermotor Anda. Jika pajak kalian belum dibayar, nanti ada sanksi untuk diambil STNK-nya. Nah, itu contoh sederhananya yang sering kita rasakan di masyarakat ataupun di berbagai daerah. Nah, yang kelima, lembaga pemungutan. Berdasarkan lembaga yang dipungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua bagian. Jadi, ada yang diambil dari pemerintah daerah dan ada yang diambil dari pemerintah pusat. Badan perpajakan daerah atau dinas pelayanan pajak. Nah, itu biasanya kedua lembaga itu adalah yang mengurus pajak di berbagai daerah. Yang keenam, tujuan. Secara umum yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai komisi meningkatnya ekonomi suatu negara. Jadi ketika kalian membayar pajak, ketika kalian membayar retribusi untuk daerah dan negara kita, maka negara ini ekonominya akan maksimal. Nah, jadi setiap pajak yang kalian bayar itu tidak semena-mena diberikan kepada siapapun, tapi
negara akan meretribusikan pajak itu atau menggunakan pajak-pajak itu kepada fasilitas umum dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, retribusi. Secara dasar hukum, retribusi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan peraturan daerah. Nah, jadi retribusi ini beda dengan pajak. Retribusi ini diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang kedua, balas jasa. Balas jasa dari retribusi dapat dirasakan secara langsung. Contohnya, retribusi kebersihan atau sampah. Jadi ketika kita meretribusi sampah, maka kebersihan di rumah kita atau di sekitar kita insya Allah akan terbayar atau akan dibersihkan. Nah, jadi manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan diangkatnya sampah wajib retribusi oleh petugas. Itu salah satu contoh yang dapat kita rasakan mungkin di daerah kalian ataupun kota kalian pasti merasakannya. Insya Allah. Yang ketiga, objek retribusi. Orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah itu adalah objek retribusi atau salah satu lembaga yang harus wajib membayar retribusi. Yang keempat, sifat retribusi dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, jika kalian membangun sebuah perusahaan di daerah kalian, maka wajib membayar retribusi daerah. Yang keenam, lembaga pemungut. Jadi retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Karena retribusi itu adalah khusus daerahnya masing-masing. Jadi daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi yang wajib suatu lembaga untuk membayarnya. Yang terakhir, tujuan. Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Baik pajak maupun retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, hal yang sangat penting adalah untuk membiayai pembangunan dan melaksanakan pemerintahan. Nah, jadi pajak dan retribusi itu tidak semena-mena dibuat untuk memalak masyarakat, tetapi pajak dan retribusi itu ada bagian-bagiannya. Jadi pajak itu dibayarkan ketika kita memiliki barang mewah misalkan, atau memiliki barang yang memang ada pajaknya, atau suatu bangunan yang memang besar atau kalian yang memang kaya, itu pasti kalian mempunyai wajib pajak yang harus kalian bayar. Sedangkan retribusi itu salah satu pembayaran yang memang ketika kalian memiliki sebuah perusahaan, ketika kalian pengen berkontribusi daerah kalian wajib membayar retribusi yang ada di setiap daerah-daerah kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dan saya berharap materi yang saya sampaikan itu dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.